wabarakatuh. Pergi ke Bandung naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, haruslah dijawab dengan lantang dan bertenaga. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, zat yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Seandainya lautan yang ada di bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini akan sedikit membahas tentang sejarah peradaban Islam di Cina dari masa pra-Islam sampai masa modern. Seperti yang kita ketahui bahwa Cina adalah negara terpadat di dunia dengan sejarah budaya yang kaya. Ia terletak di Asia Timur dan dikenal dengan ekonomi yang pesat. Cina memiliki populasi muslim yang signifikan, terutama di wilayah barat laut seperti Xinjiang, Qinghai, Ningxi, dan Hansu. Mayoritas muslim di Cina adalah etnis Uighur. Lalu ada Hui, Kazakh, dan Uzbek. Islam di Cina berkembang selama berabad-abad dan terdapat berbagai masjid dan pusat keagamaan Islam di seluruh negeri. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit akan saya ceritakan mengenai sejarah Cina. Jadi, sebelum Islam masuk ke Tiongkok, di sana telah mencakup berbagai dinasti dan peristiwa penting. Salah satu dinasti awal yang signifikan adalah dinasti Xia, yang diyakini oleh sejarawan Tiongkok sebagai dinasti pertama. Meskipun beberapa catatan sejarahnya bersifat legendaris. Kemudian ada dinasti Shang dan Zhou yang memainkan peran kunci dalam pengembangan kebudayaan Tiongkok. Nah, pada abad kedua sebelum Masehi muncul dinasti Han yang berkuasa selama beberapa abad. Periode Han ditandai oleh perkembangan sastra, seni, dan juga ilmu pengetahuan. Tiongkok juga terlibat dalam perdagangan dengan berbagai wilayah, termasuk jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah. Lalu dinasti Qin yang memerintah pada abad ke-3 sebelum Masehi, dikenal sebagai dinasti pertama yang menyatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Pendirinya Qin Shi Huang juga terkenal karena membangun tembok besar sebagai upaya pertahanan terhadap inovasi dari utara. Masuknya Islam pada abad ke-7, Tiongkok sudah memiliki kontak dengan dunia Arab melalui jalur sutra. Pada masa itu, perdagangan dan pertukaran budaya antara Tiongkok dan dunia Islam semakin meningkat. Islam pertama kali diperkenalkan ke Tiongkok oleh perdagangan dan penjelajahan Muslim. Lalu, pada abad ke-7 dan ke-8, dinasti Tang menjadi puncak keemasan budaya Tiongkok
dengan kemajuan dalam sastra, seni, dan teknologi. Namun, pada abad ke-9, Tiongkok mengalami keruntuhan politik dan kemerosotan dinasti. Inilah beberapa sorotan dari sejarah awal Tiongkok sebelum pengaruh Islam mulai memainkan peran penting dalam sejarah dan kebudayaan. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang perkembangan Islam di Cina. Kapan sih Islam masuk ke Cina? Islam pertama kali masuk ke Tiongkok pada abad ke-7 melalui hubungan perdagangan dengan pedagang Muslim dan penjelajah dari wilayah Arab dan Persia. Selama dinasti-dinasti awal seperti Tang dan Song, banyak perdagangan dan pelaut Muslim yang tinggal di pelabuhan Tiongkok. Kemudian pada abad ke-10 dinasti Song itu mendirikan tempat-tempat perdagangan khusus untuk perdagangan Muslim di wilayah pesisir seperti Kaohsiung. Hubungan antara Tiongkok dan dunia Muslim semakin kuat melalui jalur perdagangan seperti jalur sutra. Nah, jalur sutra ini yang membawa bukan hanya barang-barang perdagangan, tetapi juga ide dan agama. Nah, selama dinasti Yuan yang didirikan oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Kubilai Han pada abad ke-13. Banyak Muslim yang berperan penting dalam pemerintahan didirikan oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Kubilai Han pada abad ke-13. Banyak Muslim yang berperan penting dalam pemerintahan dan kegiatan intelektual pada saat itu. Islam mulai meresap ke dalam masyarakat Tiongkok dengan lebih luas, terutama di dinasti Ming pada abad ke-14 hingga ke-17. Menyaksikan pertumbuhan komunitas Muslim yang lebih besar di Tiongkok, mereka terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan, keuangan, dan bidang-bidang lainnya. Nah, terus pada periode ini beberapa masjid besar dibangun di beberapa kota Tiongkok. Nah, terus pada abad ke-17 dan ke-18, dinasti Qing terus melanjutkan tradisi mendukung komunitas Muslim. Namun, pada abad ke-19, Tiongkok mengalami tantangan sosial dan politik, termasuk pemberontakan dengan melibatkan kelompok Muslim di wilayah Barat Laut. Lalu pada abad ke-20, Tiongkok mengalami perubahan besar dengan pendirian Republik Tiongkok pada tahun 1912. Nah, selama periode ini ada pergeseran besar dalam tatanan sosial dan politik, termasuk bagi komunitas Muslim. Meskipun Islam tetap menjadi bagian penting dari keragaman agama di Tiongkok, perubahan-perubahan tersebut memengaruhi cara komunitas Muslim menjalani kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Nah, sejarah Islam di Tiongkok mencerminkan interaksi yang panjang antara budaya Tiongkok dan Islam, membentuk keragaman budaya dan agama di wilayah tersebut. Nah, wilayah-wilayah di sepanjang jalur. Nah, wilayah-wilayah itu adalah wilayah-wilayah di sepanjang jalur sutra. Yang dirahmati Allah, di Tiongkok, peradaban Islam yang berkembang menciptakan komunitas Muslim yang memiliki karakteristik unik dan menggabungkan unsur-unsur budaya Tiongkok dengan ajaran Islam. Beberapa ciri khas peradaban Islam di Tiongkok melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama itu ada arsitektur masjid. Nah, masjid-masjid di Tiongkok sering mencerminkan desain arsitektur Tiongkok tradisional dengan pengaruh gaya seni dan arsitektur Islam. Beberapa masjid terkenal seperti Masjid Niujiu di Beijing
menunjukkan gabungan elemen-elemen arsitektur Tiongkok dan Islam. Lalu yang kedua itu ada bahasa dan budaya. Nah, komunitas muslim di Tiongkok telah melestarikan bahasa dan budaya mereka sendiri, tetapi juga terlibat dalam pertukaran budaya dengan masyarakat Tiongkok. Pada umumnya, mereka berbicara dalam bahasa Tionghoa dan sering menggabungkan unsur-unsur kebudayaan lokal dalam tradisi keislaman mereka. Lalu yang ketiga ada kuliner halal. Kuliner halal Tiongkok. Nah, kuliner halal di Tiongkok merupakan perpaduan unik antara tradisi kuliner Tiongkok dan prinsip-prinsip makanan halal dalam Islam. Makanan halal di Tiongkok sering mencakup hidangan-hidangan Tiongkok yang diolah sesuai dengan aturan-aturan makanan halal. Lalu yang keempat ya berarti. Yang keempat itu ada pendidikan Islam. Sejumlah madrasah dan institusi pendidikan Islam di Tiongkok telah berperan dalam mempertahankan identitas keislaman dan mengajarkan prinsip-prinsip agama kepada generasi muda muslim. Lalu yang lima kalau nggak salah, selanjutnya lah pengaruh sufisme. Nah, beberapa kelompok muslim di Tiongkok memiliki pengaruh sufisme. Sufisme itu apa sih? Suatu aliran mistis dalam Islam. Jadi praktik-praktik sufi dapat mempengaruhi aspek-aspek spiritual dan seni di komunitas muslim Tiongkok. Peradaban di Tiongkok mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah yang panjang, di mana elemen-elemen keislaman menyatu harmonis dengan warisan Tiongkok. Lalu interaksi antara budaya Islam dan Tiongkok telah membentuk suatu keunikan dalam komunitas muslim Tiongkok. Yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui perkembangan Islam di Cina, sekarang kita akan membahas Cina pada zaman modern. Nah, pada masa modern ini, Islam terus menjadi bagian penting dari kehidupan agama dan sosial di Tiongkok. Beberapa perkembangan signifikan yang terkait dengan Islam di Cina pada era modern melibatkan aspek-aspek pembangunan. Aspek-aspek berikut. Yang pertama, itu adalah pembangunan masjid dan institusi. Yang pertama itu adalah pembangunan masjid dan institusi keagamaan. Nah, pemerintah Tiongkok mendukung pembangunan dan pemeliharaan masjid-masjid di seluruh negeri. Beberapa masjid di Tiongkok mengalami renovasi atau perluasan, dan beberapa juga menjadi objek wisata. Pemerintahan juga mendukung pendirian institusi-institusi keagamaan dan pusat-pusat studi Islam. Lalu yang kedua itu ada pendidikan Islam. Nah, meskipun Tiongkok memiliki sistem pendidikan sekuler, ada juga sekolah-sekolahan agama Islam yang menyediakan pendidikan agama kepada anak-anak muslim. Nah, pendidikan Islam mencakup pelajaran-pelajaran agama dan budaya Islam. Lalu yang ketiga ada kesejahteraan sosial. Mereka aktif dalam perdagangan industri dan profesi lainnya, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Ekonomi Tiongkok ya. Lalu yang keempat itu ada hubungan antar agama. Ada upaya untuk membangun dialog dan kerjasama antara komunitas muslim dengan kelompok-kelompok agama dan non-agama lainnya. Itu di Tiongkok ya. Nah, pemerintahan Tiongkok mendorong harmoni pengetahuan saling memahami. Lalu yang ketiga ya berarti. Itu ada pengaruh media sosial dan teknologi. Seperti di banyak negara lain, media sosial dan teknologi memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi tentang Islam di Tiongkok. Kelompok-kelompok dan individu muslim dapat menggunakan platform ini untuk berbagi pengetahuan, mempromosikan kegiatan keagamaan, dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Penting untuk dicatat bahwa kehidupan muslim di Tiongkok
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan dan kerangka hukum nasional. Meskipun ada kebebasan meskipun ada kebebasan keragaman yang diakui, beberapa kebijakan di masa modern juga dapat membatasi beberapa praktik keagamaan di beberapa daerah, tetapi secara keseluruhan Islam tetap merupakan bagian integral dari kehidupan dari kehidupan spiritual dan sosial di Tiongkok modern. Yang dirahmati Allah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari perkembangan Islam di Cina mencerminkan suatu perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, budaya, dan juga politik. Beberapa poin utama yang dapat diambil sebagai kesimpulan adalah yang pertama itu keragaman budaya dan harmoni. Islam di Cina hanya menciptakan komunitas yang mempraktikkan agama, tetapi juga menggabungkan unsur-unsur budaya Tiongkok. Ini menciptakan keberagaman budaya dan harmoni dalam interaksi antara Islam dan tradisi Tiongkok. Lalu ada juga keterlibatan dalam pembangunan negara. Nah, komunitas muslim di Cina telah aktif terlibat dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Keterlibatan mereka di berbagai sektor mencerminkan peran yang signifikan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global. Lalu poin selanjutnya ada perlindungan dan dukungan pemerintah. Nah, meskipun ada tantangan dan kebijakan yang membatasi beberapa aspek praktik keagamaan, pemerintahan Tiongkok secara umum memberikan dukungan dan perlindungan terhadap komunitas muslim. Nah, pembangunan masjid dan institusi keagamaan itu adalah contoh konkret dari dukungan ini. Lalu selanjutnya itu ada interaksi antar agama dan multikulturalisme. Nah, pada era modern terdapat upaya untuk membangun dialog dan kerjasama antar komunitas muslim dengan kelompok agama lain dan non-agama lainnya. Pendekatan multikulturalisme ini diterapkan untuk menciptakan keharmonisan di antara beragam kelompok di Tiongkok. Nah, lalu poin selanjutnya itu ada pengaruh global dan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, globalisasi, terus media sosial dan teknologi, mekanisme peran dalam menyebarkan informasi tentang Islam di Tiongkok. Nah, hal ini menciptakan konektivitas yang lebih besar antara komunitas muslim Tiongkok dengan umat muslim di seluruh dunia. Lalu secara keseluruhan perkembangan Islam di Cina ini mencerminkan adaptasi dan interaksi yang dinamis antara ajaran Islam dan konteks budaya, meskipun ada beberapa kayak tantangan gitu. Nah, komunitas muslim terus berkontribusi pada keberagaman dan kemajuan negara secara keseluruhan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya menutup pidato ini, maka saya akan mengucapkan pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang beliau itu berkata, dunia ini hanya 2 hari, 1 hari untukmu dan 1 hari menjadi lawanmu. Jika kamu menang, jangan terlalu merasa bangga dan senang, serta tidak gegabah. Sementara, jika ia menjadi lawanmu dan kamu kalah, maka bersabarlah. Tidak ada hal yang indah selain doa, dan tidak ada awalan selain akhirat. Maka dari itu, saya mengakhiri pidato saya ini kepada teman-teman semua yang berkenan mendengarkan pidato saya. Semoga bermanfaat. Sebuah tutur kata, kadang terdapat sebuah kesalahan. Kesalahan datang karena saya seorang manusia yang penuh dosa. Sedangkan hal-hal yang benar itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian,
saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya mengucapkan salam, karena tadi di awal saya menyisipkan pantun, maka di akhir saya juga akan menyisipkan sebuah pantun. Jari telunjuk untuk menunjuk, cincin kawin di jari manis. Kulihat teman-teman sudah mengantuk, tenang saja, pidatonya sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.